148 tokoh, anggota parlemen, politisi, pengacara, dan independen dari berbagai negara yang tergabung dalam International Parliamentarians for West Papua mendesak para pemimpin dari 5 kelompok anggota Melanesian Spearhead Group, MSG, untuk meningkatkan status keanggotaan United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, pada KTT pemimpin MSG mendatang. Dipublikasikan laman Facebook Sekretariat MSG bahwa pertemuan MSG akan berlangsung di Suva, ibu kota negara Fiji, mulai dari tanggal 18 hingga 23 Juni 2025. Tanggal 18 hingga 19 Juni 2025 adalah pertemuan senior official, tanggal 20 Juni 2025 diadakan pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara MSG, dan tanggal 23 Juni 2025 akan dilakukan pertemuan pemimpin MSG. Di sana, ULMWP akan hadir dengan status pengamat berdasarkan undangan oleh Sekretariat Jenderal MSG. Sebelum kita mendengarkan desakan mereka, mari kita simak, apa itu International Parliamentarians for West Papua, siapa dan dari negara mana 148 tokoh itu, dan apa yang mereka perjuangkan. International Parliamentarians for West Papua, IPWP, secara resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2008 di Parlemen Inggris. Peluncuran ini menjadi tonggak awal gerakan solidaritas internasional lintas parlemen, untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Menyusul peluncuran perdana tersebut, IPWP terus memperluas jangkauannya melalui peluncuran regional di berbagai parlemen dunia. Pada Januari 2009, IPWP diresmikan di Parlemen Eropa, menandai komitmen para legislator Eropa terhadap isu Papua Barat. Selanjutnya, pada November 2009, IPWP diluncurkan secara regional di Port Moresby, Papua Nugini, memperkuat keterlibatan kawasan Pasifik dalam perjuangan ini. Kemudian, pada September 2010, peluncuran IPWP dilangsungkan di Parlemen Skotlandia dengan dukungan anggota parlemen dan masyarakat sipil setempat. Pada Maret 2012, giliran Parlemen Australia menjadi tuan rumah peluncuran regional IPWP, menunjukkan perhatian yang semakin besar dari negara-negara tetangga Indonesia. Dua peluncuran penting lainnya berlangsung pada akhir tahun 2012 dan awal 2013 lalu. Bulan Desember 2012, IPWP hadir di Parlemen Guyana di Amerika Selatan, dan pada Februari 2013, diluncurkan di Parlemen Vanuatu, sebuah negara Pasifik yang selama ini dikenal lantang menyuarakan dukungannya terhadap Papua Barat. Dengan kehadiran di berbagai parlemen dunia, IPWP terus membangun jaringan solidaritas global untuk menekan komunitas internasional agar mendukung penyelesaian damai dan adil atas nasib rakyat Papua Barat. Hingga kini secara resmi telah tergabung 148 tokoh, telah membuat deklarasi Papua Barat. Berikut deklarasi mereka. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengakui hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, yang telah dilanggar dalam penentuan pendapat rakyat, PEPRA, tahun 1969. Dan menyerukan kepada pemerintah kami, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menyusun mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dapat dijalankan secara bebas. Agar rakyat asli Papua Barat dapat menentukan masa depan mereka secara demokratis, sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum internasional, dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 148 tokoh yang tanda tangan deklarasi tersebut adalah tokoh dari Papua Barat, Benny Wenda. Dari Inggris, Alex Sobel MP, Partai Buruh, Caroline Lucas MP, Partai Hijau, Jeremy Corbyn MP, mantan Ketua Partai Buruh. David Ames MP, Partai Konservatif, Lord Hilton, Liberal Demokrat, Baroness Northover, Liberal Demokrat, Lord Harries of Pentregard. Dari Skotlandia, Aileen Campbell MSP, Jamie Hepburn MSP, Bill Kidd MSP, Christine Graham MSP, SNP, Jean Urquhart MSP. Dari Australia, Senator Sarah Hanson Young, Partai Hijau, Senator Larissa Waters, Partai Hijau, Senator Janet Rich, Partai Hijau, Lydia Thorpe MP, Independen, Andrew Wilkie MP, Independen. Kate Whites MP, Partai Buruh, Senator Pat Dodson, Partai Buruh, Senator Jordan Stelejon, Partai Hijau, Stephen Bates MP, Partai Hijau. Mantan Senator, Bob Brown, Christine Milne, dan Scott Ludlam, Wakil Ketua Partai Hijau Australia. Dari Selandia Baru, Eugenie Sage MP, Partai Hijau, Louisa Wall MP, Partai Buruh, Jan Logie MP, Partai Hijau, Marama Davidson MP, Ketua Bersama Partai Hijau, Chloe Swarbrick MP, Partai Hijau, Clara Curran MP, Partai Buruh, Gerrit Hughes MP, Partai Hijau, Golris Gahraman MP, Partai Hijau, Teanau Tuyono MP,
Partai Hijau. Dari Vanuatu dan Papua Nugini, Ral Pregenvano MP, Vanuatu, Powes Parkop MP, Gubernur Port Moresby, Gary Juva, Gubernur Provinsi Oro. Moana Carcases Kalosil, mantan PM Vanuatu, Abel David MP, Vanuatu, Jamie Maston Graham MP, PNG, Boka Kondra MP, PNG. Dari wilayah dan negara lain, Carlos Puigdemont de Montem EP, Presiden di Pengasingan, Catalunya, Fernando Barrena MEP, Bildu, Basque, Senator Gorka Eleja Barrieta, Bildu, Basque, Antoni Comín y Oliveres MEP, Catalunya, Moses Nagamoto MP, mantan PM Guyana, Patrick J. Kennedy, mantan anggota Kongres Amerika Serikat, Claude Moraes MEP, Inggris, Jean Lambert MEP, Partai Hijau, Inggris, Eva Britt Svensson MEP, Swedia, Ondrej Liska MP, Menteri Pendidikan, Republik Ceko, Satu Hasi MEP, Partai Hijau. Finlandia, Inaki Irazabal Beitia Fernandes MEP, Basque, Rudi Kenes MEP, Grup Kiri, Belgia, Daniel Aurau, Ketua Komite Urusan Eropa, Prancis. Daftar ini menunjukkan dukungan luas secara global, termasuk dari politisi aktif dan mantan pejabat dari Eropa, Oseania, Pasifik, Amerika, dan Karibia, yang menyerukan hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri secara adil dan demokratis. Berikut ini adalah pernyataan bersama para anggota parlemen, pengacara, dan independen yang dirilis pada 17 Juni 2025 berkenaan dengan desakan keanggotaan ULMWP dalam kelompok Melanesian Spearhead Group, MSG. Sebagai para anggota parlemen, pengacara, dan pendukung Papua Barat, kami mendesak para pemimpin dari 5 kelompok anggota Melanesian Spearhead Group, MSG, untuk meningkatkan status keanggotaan United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, pada KTT pemimpin MSG yang akan datang. Papua Barat adalah wilayah yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia secara terus-menerus dan parah, yang terjadi tanpa pengawasan internasional yang memadai karena adanya larangan ketat terhadap jurnalis untuk memasuki Papua Barat. Kami mencatat bahwa ULMWP saat ini telah menjadi anggota pengamat di MSG, bahwa peningkatan status keanggotaan mereka merupakan kewenangan MSG, dan bahwa konsensus perlu dibentuk untuk menyetujuinya. Kami mengacu pada perjanjian pembentukan MSG, yang berkomitmen untuk mempromosikan, mengordinasikan dan memperkuat pertukaran budaya, tradisi dan nilai-nilai Melanesia, kesetaraan kedaulatan, demi tujuan bersama anggota MSG seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, perdamaian, dan keamanan. Kami meyakini bahwa semua ambisi ini akan didukung melalui peningkatan status keanggotaan ULMWP. Kami menyambut baik pernyataan yang disampaikan pada KTT pemimpin MSG terakhir tahun 2023, yang mendesak Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan misi hak asasi manusia ke Papua Barat dan menelusuri akar penyebab konflik. Mengingat parahnya situasi HAM di Papua Barat, kami juga menyambut baik permintaan MSG agar kunjungan tersebut dilakukan sebelum KTT pemimpin berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 2024. Namun 2 tahun telah berlalu, dan Indonesia gagal menepati janjinya untuk memfasilitasi kunjungan PBB tersebut. Seperti yang kami nyatakan dalam Deklarasi Brasel 2024, penolakan Indonesia yang terus berlanjut adalah pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai anggota PBB. Pentingnya peningkatan keanggotaan ULMWP dalam MSG semakin diperkuat oleh memburuknya situasi HAM di Papua Barat. Menurut para pembela HAM di lapangan, lebih dari 97.000 warga Papua Barat saat ini mengungsi di dalam negeri akibat operasi militer Indonesia. Sementara itu, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terus terjadi tanpa hukuman, dengan lebih dari 10 warga sipil Papua dibunuh oleh tentara Indonesia hanya dalam sebulan terakhir. Indonesia juga menghancurkan lanskap unik Papua Barat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sangat prihatin terhadap pembangunan proyek beras dan tebu Merauke yang digambarkan sebagai proyek deforestasi terbesar yang pernah diluncurkan yang direncanakan akan menggunduli 3 juta hektar hutan, lahan basah, dan sabana Papua Barat. Mengingat penolakan terus-menerus Indonesia untuk memenuhi kewajibannya kepada komunitas internasional, maka menjadi tanggung jawab semua negara untuk menggunakan cara diplomatik lain untuk menyoroti pelanggaran HAM di Papua Barat. Para pemimpin MSG memiliki kesempatan yang unik untuk melakukan hal ini. Dari sudut pandang politik, kami percaya bahwa peningkatan status keanggotaan ULMWP dalam MSG adalah langkah awal yang penting menuju penyelesaian konflik Papua Barat yang telah berlangsung selama 6 dekade. Tidak akan ada perdamaian yang adil dan abadi di Papua Barat sampai rakyat Papua diberi kesempatan untuk menyuarakan keinginan mereka atas penentuan nasib sendiri. Kami mendesak para pemimpin MSG untuk meningkatkan status keanggotaan ULMWP yang ada saat ini.
International Parliamentarians for West Papua. Ketua, Alex Sobel MP, Partai Buruh Inggris. Wakil Ketua, Gorka Eleja Barrieta, Negara Basque, Negara Spanyol. Wakil Ketua. Presiden Carles Puigdemont MEP, Catalunya, Negara Spanyol. Dan Ketua, Tim Hansen.